Ya, ini baru aja usai pertandingan Indonesia U20 menghadapi Slovakia U20. Indonesia kalah dengan skor 1-2. Gol Indonesia dicetak oleh Rafael di menit 28. Sedangkan 2 gol Slovakia dicetak oleh Jambor di menit 82 dan Damian di menit 84. 2 gol Slovakia terjadi di akhir-akhir babak kedua, khususnya di 10 menit terakhir. Nah, hal tersebut tentunya akan menjadi catatan bagi Coach Sintayong bersama tim Indonesia U20, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan, perlu kita garis bawahi dulu. Ini merupakan laga uji coba. Jadi kita nggak usah terlalu melihat hasil akhir. Baik pada saat Indonesia menghadapi Slovakia ini, ataupun Indonesia menghadapi Prancis U20 kemarin, teman-teman. Kita lihat progres permainan Indonesia. Apa yang berbeda saat menghadapi Prancis, saat menghadapi Slovakia. Walaupun kita harus fair ya teman-teman, Prancis U20 kalau kita bandingkan dengan Slovakia dari dasar teknik sepak bolanya aja teman-teman, kontrol ataupun passing, Slovakia banyak banget kontrolnya nggak begitu sempurna, ataupun passing-passingnya banyak tidak akurat teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara Prancis, itu intensitas aliran bolanya teman-teman, passingnya oke, kemudian kontrolnya oke, dan memang pada akhirnya Indonesia pun mampu menyamakan permainan dengan apa yang dilakukan oleh Slovakia. Jadi kelasnya, levelnya teman-teman nggak terlalu jauh seperti keadaan Indonesia menghadapi Prancis U20. Di samping itu, di pertandingan ini banyak juga yang mengomentari tentang kepemimpinan wasit. Ini bukan aku sok bijak ya teman-teman, kita mengambil contoh dari sepak bola Eropa. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, tahun ini ya, Barcelona bermain di Champions League menghadapi Inter Milan di pertemuan pertama. Nah, di pertandingan tersebut pendukung, netizen, pengamat sepak bola dan lain sebagainya menyebut Barcelona digembosi oleh wasit. Wasit tidak adil, wasit tidak beres, wasit membela Inter Milan. Nah, di momen yang sama akhirnya Barcelona kan memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada UEFA. Barcelona tidak mau mengambil sikap tersebut. Apa yang disampaikan oleh Barcelona, Xavi Hernandez, Juan Laporta teman-teman, mereka katakan lebih ingin fokus terhadap gaya permainan dari Barcelona ketimbang untuk mengurusi hal-hal yang disampaikan oleh pengamat, supporter, netizen pada saat Barcelona menghadapi Inter Milan. Dan akhirnya keputusannya apa? Barcelona tidak mengambil sikap untuk mengajukan banding. Jadi kalaupun di pertandingan ini Coach Shin bersama staf official tim Indonesia U20 merasa keberatan, pasti ada jalurnya teman-teman. Nggak usahlah kita membuli, nggak usahlah kita mencari IG wasit ini itu, ada jalurnya. Jadi kita pun lebih wise. Nah, terkait tentang apakah itu handball, mungkin ada pandangan tersendiri bagi wasit mengapa memutuskan hal tersebut. Tapi kita garis bawahi, ini laga uji coba teman-teman. Kita lebih ke substansi, kita lihat, kita bahas gaya permainan Indonesia U20 itu sendiri. Jadi lebih konstruktif, lebih produktif pembahasan yang akan kita lakukan. Oke, di pertandingan ini, yang poin pertama teman-teman, Coach Sintayong pada saat menghadapi Slovakia ini kembali menggunakan taktik 3 back. Sebelumnya, pada saat Coach Shin melawan Prancis U20 menggunakan pola 4-1-4-1. Nah, kembali ke 3 back. Dengan pola 3 back ini bisa kita lihat pemain-pemain Indonesia lebih nyaman. Lebih nyaman dalam arti apa? Lebih nyaman untuk menghentikan permainan lebar lapangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Slovakia, baik itu dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Ya, walaupun ada sesekali bisa ya ditusuk oleh pemain-pemain Slovakia. Nah, kemudian dari sisi pertahanan secara overall, pemain-pemain dari Slovakia, ya, ciri khas dari Slovakia, Bulgaria, Moldova, dan lain sebagainya teman-teman, bermain oportunis, pragmatis. Selain memanfaatkan sektor kiri kanan itu teman-teman, bermain long pass. Dan long passnya pun, passingnya tadi tidak begitu akurat seperti Prancis U20. Jadi perbedaan kualitas Prancis dan Slovakia membantu banget Indonesia lebih nyaman untuk bermain sepak bola, lebih nyaman untuk mengendalikan permainan ketimbang pada saat menghadapi Prancis yang terus merasa tertekan. Nah, kemudian poin kedua, oke, di pertandingan ini Indonesia mencoba membangun serangan seperti saat menghadapi Prancis. Dari 1-2 sentuhan, dicoba lagi. Nah, yang menariknya, ini menurut aku cerdasnya Coach Sintayong ya teman-teman. Kan di belakang ada 3 pemain. Ada Justin,
kemudian ada Ferrari, kemudian ada Kakang. 3 back. Nah, 2 pemain di tengah, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, jaraknya rapat dengan 3 pemain ini. 2 pemain itu, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, sangat membantu Indonesia dalam sesi build up serangan. Membantunya apa? Mereka memiliki retention ball, penahanan bola yang bagus. Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan itu terlihat pada saat menghadapi Perancis kemarin. Beberapa pemain pede memegang bola, menguasai bola banyak. Pada saat menghadapi Perancis ada Marcelino, ada Ivar Jenner, dan ada Justin. 2 pemain dari 3 nama yang kita sebutkan tadi teman-teman, Ivar dan Marcelino, dirapatkan dengan sesi build up timnas Indonesia. Untuk apa? Agar 2 pemain ini yang mampu menguasai bola dengan lama, membantu sirkulasi bola Indonesia dari bawah, tengah, sampai depan. Lihatlah bagaimana Ivar Jenner ketenangannya dalam keadaan ditekan oleh lawan. Dia mampu melepaskan diri. Marcelino Ferdinand dengan skill individualnya teman-teman, mampu melepaskan diri. Dan itu sangat-sangat berbeda lah ya, aliran bola dari Indonesia U20. Dan ini tentunya keinginan banget ya dari Coach Sintayong, kalau kita berbicara dari berbagai macam upaya yang beliau lakukan bersama Indonesia U20 dalam sesi membangun serangan. Nah, karena yang perlu kita perhatikan, teman-teman lihat aja lah kalau menonton Indonesia U20 ataupun timnas-timnas kelompok umur lainnya ataupun senior teman-teman. 3 hal. Bagaimana timnas tersebut membangun serangan? Bagaimana timnas tersebut bermain tanpa bola? Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan transisi? Nah, khusus untuk cara membangun serangan teman-teman, pakemnya itu udah dapat banget karena dibantu banget, didukung oleh 2 pemain yang memang jago banget untuk holding the ball, menjaga bola teman-teman. Kemudian yang ketiga, Indonesia saat melakukan uji coba baik itu di Turki, Spanyol teman-teman, ya terasa banget memanfaatkan lebar lapangan dengan taktik 3 backnya teman-teman. Nah, Slovakia yang kadang tertinggal 4 pemain di belakang, Indonesia meningkatkan jumlah pemain, ada 5. Jadi 5 versus 4. Jadi plank kiri, plank kanan, wingback kiri, wingback kanan teman-teman, itu membantu banget untuk menerapkan permainan tersebut. Dan pada akhirnya Slovakia pun adaptif kan permainan mereka. Pada saat mereka membangun serangan, mereka meninggalkan 2 pemain di belakang. Tapi kalau mereka bertahan, menyisahkan 5 pemain, kemudian didukung oleh sayap kiri, sayap kanan untuk turun ke bawah. Jadi tanpa bola Slovakia pun menggunakan 5-4-1, hampir serupa dengan Indonesia U20 teman-teman. Dan permainan-permainan dari sektor kanan, sektor kiri Indonesia coba eksploitasi dan berujung 1 gol diciptakan oleh Rafael dari asis Zaki Ashraf. Nah, selanjutnya yang keempat terkait tentang transisi. Nah, di pertandingan ini memang gaya keoportunisan Slovakia membantu banget Indonesia untuk tidak terlalu bahaya mendapatkan serangan balik dari Slovakia. Dan ini salah satu yang perlu ditingkatkan terus teman-teman. Dari sisi attacking Slovakia nggak begitu luar biasa, jadi transisi dari timnas Indonesia pun belum begitu teruji. Terkhusus dari transisi dan bola mati, kalau kita nonton pertandingan tersebut teman-teman, masih kan diingati terus oleh staf ofisial timnas Indonesia untuk fokus, untuk jaga, untuk tutup ini, untuk tutup itu. Jadi pemain-pemain Indonesia masih terus dalam tahap untuk memperbaiki diri, dan itu salah satu yang luar biasa. Nah, yang kelima, pada pertandingan ini 2 pemain keturunan Indonesia melakukan debut, baik itu Rafael ataupun Zico. Kalau kita fair-fairan berbicara, bukan hanya 2 pemain tersebut teman-teman, ada Ivar Jenner, Justin, pemain-pemain keturunan ini mampu membuat perbedaan dengan jelas. Salah satunya keefisienan ya untuk menciptakan gol. Walaupun ada beberapa peluang emas dari Rafael yang harusnya tercipta gol, tapi setidaknya dari beberapa percobaan yang dimiliki oleh striker Indonesia U20 mampu menciptakan gol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari 2 pemain ini memiliki kengototan untuk terus menekan pemain Slovakia. Yang ketiga, dari sisi tanpa bola mereka. Coba teman-teman perhatikan. Oke, mereka tanpa bola. Slovakia membangun serangan. Mereka itu menutup jalur passing mereka sebagai cover shadow. Melingkarnya, mengarahkan alur permainan dari Slovakia. Dan itu salah satu keinginan dari Coach Sintayong yang saat di Turki sering mengajarkan pemain-pemain Indonesia U20 bagaimana caranya melingkar, mengarahkan alur distribusi bola dari pemain-pemain lawan. Dan Rafael serta Zico teman-teman mampu melakukan hal tersebut dengan baik, walaupun terus perlu ditingkatkan. Oke,
Ya, mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Bye.